Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi di sini sama Ibu, yaitu Ibu Yuli Novianti, SPD. Di sini Ibu akan memberikan materi ke kalian, yaitu tentang kurikulum 13. Kemarin Ibu memberikan materi kalian yaitu tentang pembelajaran efektif. Masih ingat kan tentang pembelajaran efektif seperti apa? Jangan lupa kalian untuk membacanya kembali dan mengingatnya kembali tentang pembelajaran efektif. Tetapi untuk saat ini Ibu akan yaitu memberikan materi tentang kurikulum 13. Nah, untuk menginjak ke materi selanjutnya, Ibu akan menjelaskan dulu apa sih kurikulum 13? Apa itu kurikulum? Nah, untuk kalian ketahui, kurikulum adalah seperangkat rencana yang digunakan sebagai pedoman pembelajaran atau kegiatan pembelajaran dan berfungsi sebagai acuan untuk mencapai tujuan. Itu yang dimaksud dengan kurikulum 13. Jadi ingat, kalian harus tahu apa itu kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana yang digunakan sebagai pedoman penyelenggara kegiatan pembelajaran, atau bisa disebut juga berfungsi sebagai acuan untuk mencapai tujuan. Itu yang dimaksud dengan kurikulum. Baik, Ibu di sini akan itu yang dimaksud dengan kurikulum. Nah, setelah kalian tahu apa itu kurikulum, kalian harus tahu juga apa sejarah kurikulum. Kenapa beberapa kali ada pergantian kurikulum atau pergeseran kurikulum? Di sini sejarah kurikulum mengalami perubahan. Adanya perubahan yaitu ada beberapa kali atau mencapai 5 kali. Yang pertama pada tahun 1975, yang kedua ada 1984, dan yang ketiga yaitu 1994, yang ketiga 2004, yang keempatnya itu 2006 atau yang dimaksud dengan KTSP itu, dan yang sekarang yaitu yang kita gunakan adalah kurikulum 13. Itu adalah sejarah kurikulum yang mengalami perubahan. Pasti kalian bertanya, mengapa ada mengalami perubahan? Karena disesuaikan pada zaman saat ini. Jadi kita harus mengikuti era zaman pada saat ini. Supaya apa? Supaya tidak ketinggalan. Kalau kita masih menggunakan kurikulum misalnya tahun 1975, berarti kita ketinggalan. Otomatis mau tidak mau kita harus bisa mengikuti. Karena apa? Adanya era globalisasi dan iptek yang semakin tinggi dan semakin canggih. Otomatis sekolah pun SMA Islam Baitul Hikmah di sini yaitu menggunakan kurikulum 13. Itu sekilas tentang kurikulum. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan tentang struktur kurikulum 13 yang ada di SMA Islam Baitul Hikmah. Mungkin memang pada saat ini untuk struktur kurikulum 13 yaitu disesuaikan dengan COVID-19 pada saat ini. Karena tidak memungkinkan untuk belajar normal atau jam normal seperti biasa. Maka dari itu SMA Islam Baitul Hikmah sesuai dengan arahan dan keputusan dari Ibu Kepala Sekolah, maka kelompok di sini untuk kelompok atau struktur kurikulum di sini yaitu adanya pengurangan jam karena memang adanya COVID-19. Di sini kelompoknya adalah ada beberapa kelompok. Ada muatan umum atau disebut juga dengan kelompok A, dan ada kelompok B yaitu muatan umum juga, dan adanya lintas minat. Ini ciri khas dari kurikulum 13 yaitu adanya lintas minat. Apa saja kelompok muatan umum A itu? Kalian harus ketahui. Yang pertama adanya pelajaran PAI, PKN, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, MTK, dan Sejarah Indonesia. Itu termasuk pada kelompok muatan umum A. Sedangkan untuk kelompok muatan umum B yaitu adanya SBK, Bahasa Sunda, PJOK, dan Prakarya. Dan untuk kelompok peminatan di sini adanya ekonomi, geografi, sosiologi,
sama sejarah. Dan yang terakhir yaitu peminatan lintas minat, di mana peminatan lintas minat untuk SMA Baitul Hikmah di sini yaitu adanya informatika, bahasa sastra Inggris, itu harus kalian ataupun tambahan ataupun ciri khas dari kurikulum 13. Itu dari keunggulan kurikulum 13 adanya peminatan lintas minat. Tetapi untuk SMA Islam Baitul Hikmah, peminatan lintas minatnya yaitu ada dua, ada sastra Inggris dan adanya informatika atau disebut juga dengan istilah TIK. Nah, untuk satu lagi tambahan supaya karena memang kita itu bernaung pada SMA Islam Baitul Hikmah, maka sekolah atau pihak sekolah memberikan ciri khas keislaman kita, yaitu untuk mempertebal keagamaan kita, yaitu maka sekolah mengadakan mapel tambahan yaitu BTQ atau disebut juga dengan baca tulis Quran, supaya ketika kita ditanya sekolah di mana, SMA Islam Baitul Hikmah, apa ciri khasnya, yaitu BTQ. Mungkin itu saja materi dari Ibu tentang kurikulum 13. Adapun kekurangan atau kelebihannya mohon dimaafkan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.